Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir kalau awalnya rezeki kita sedikit nanti jadi berubah jadi banyak. Iya. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Ya itu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Farid Abdurrahman dalam program siar Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengudara dalam rubrik cerpen. Dan cerpen kali ini yang akan saya bawakan adalah cerpen berjudul Aku Hidup, karya Bunga Salsabila. Nah, Anda penasaran dengan jalan cerita cerpen ini? Maka jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Voice of Islam untuk mendengarkan cerpen ini hingga tuntas nanti. Aku Hidup, karya Bunga Salsabila. Jar kasve, jar kasve. Dek. Jantung Jar serasa hampir copot. Tubuh yang sedari tadi sudah pas posisi melamunnya gamang karena panggilan seorang kakek tua dari kejauhan. Jar biasa memanggil kakek tua itu Aki. Seorang kakek berumur 72 tahun yang giginya sudah ompong semua. Itu sebabnya Aki tidak bisa menyebutkan huruf S dengan benar. Aki berusaha mendekat dengan sisa tenaganya. Di tangan kirinya terdapat arit dan bedok. Ada apa sih, Ki? Jar membalas sautannya dengan sedikit berteriak. Kesini atuh kamunya, Panaki capek. Oh, Ki, tungguin aja di situ. Muka Aki kelihatan pucat, nafasnya tersengal-sengal. Dengan isyarat tangan, Aki meminta Jar untuk mengambilkan air dari kendi yang disimpan di saung. Ada apa sih, Ki? Buru-buru amat, ucap Jar sambil menyodorkan gelas berisi air. Aki pun segera menyambutnya. Ih, kamu mah, ayo atuh cepetan ke sawahnya Pak Badru. Pan lagi panen. Pak Badru lagi nyari orang buat manen sawahnya. Oh, ya tenang aja tuh, Ki. Tenang, jangan begitu atuh. Kalau kamu nggak kesana sekarang, nanti si Des ambil pekerjaan kamu lagi. Ayo buru atuh sigap. Ya Ki, kalau begitu Jar berangkat dulu. Assalamualaikum. Jar segera mengambil tudung dan arit, kemudian berlari menuju sawah Pak Badru. Sebetulnya Aki mempunyai sawah sebanyak 4 petak dan sebuah kebun pepaya. Tapi kalau musim panen tiba, biasanya Jar disuruh Aki untuk bekerja di sawah Pak Badru, sekedar untuk tambahan uang untuk ditabung. Terkadang Jar agak kecewa dengan kehidupannya, tapi entahlah, sebenarnya Jar juga bingung dengan kehidupannya sendiri.
Sejak emak dan bapaknya pisah, sebenarnya disitulah Jar terkadang merasa tidak berguna untuk hidup. Rasanya ingin mati saja. Hidup enggan, mati tak mau, begitulah istilahnya. Tapi kalau Jar merasa bosan hidup, justru disitulah Jar hidup. Emak dan bapak Jar pisah sudah 12 tahun lamanya. Mereka sering cekcok. Di antara mereka tidak ada satupun yang ingin mengurusi Jar. Bapak tanpa bilang pada emak, pergi begitu saja dari rumah. Emak pun melakukan hal yang sama, pergi diam-diam selagi Jar sedang tidur siang. Jangankan makan sore yang ditinggalkan, sepeser pun uang tidak ada. Jar yang waktu itu masih 8 tahun menangis tidak karuan. Lapar, sedih, kecewa, marah, sampai merasa ingin mati saja. Herannya, tetangga-tetangganya tidak ada yang menengok ke dalam rumah untuk sekedar melihat dan menanyakan kenapa Jar menangis. Entahlah, mungkin mereka sudah bosan dan terbiasa yang sehari-harinya Jar begitu. Jar benar-benar frustasi, terbersit di benak Jar untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang membuat Jar mengurungkan niatnya dan membuat tangisannya berhenti. Jar berharap itu emak yang tadi siang pergi, atau malahan itu bapak. Jar bergegas berlari menuju pintu depan, tapi bukan. Yang dilihatnya itu bukan mereka. Itu Aki. Aki kebetulan datang ke kota ingin menengok Jar dan sengaja membelikan minuman untuk Jar. Aki baru mendapat uang panen dari ladang sawahnya. Aki dan Jar menunggu selama seminggu di rumah, berharap banyak, mungkin saja emak atau bapak pulang. Tapi harapan tinggal harapan. Seminggu sudah berubah menjadi sebulan. Akhirnya Aki memutuskan untuk membawa Jar ke kampung, karena uang di kantong Aki sudah hampir habis. Jar dibawa ke desa Ciparasi, Lebak, Banten. Jar dan Aki hanya membawa 2 bungkusan besar berisi baju-baju Jar dan alat-alat makan. Lainnya tidak ada. Rumah pun hanya kontrakan pula. Subhanallah, Jar masih bisa hidup, ucap Jar dalam hati kala itu. Ki, minggu depan Jar Kasim mau ke kota ya, mau cari kerjaan. Insya Allah pengennya sih dapat kerjaan yang tetap Ki, buat beliin baju koko baru, kopiah baru, samping baru, sajadah baru buat Aki. Kalau perlu buat rumah baru Ki. Kamu mah buat Aki aja, buat kamu juga atuh. Ya, Aki masuk aja. Yang penting kerjaannya halal, Jar. Iya Ki, itu mah pasti. Sekalian bawain Aki mantu ya. Jar kaget mendengar ucapan Aki barusan. Tak lama Jar mesem-mesem. Tapi Ki, Kenapa Jar Kasfi? sebenarnya Jar pengen Aki ngelarang Jar pergi. Kenapa harus ngelarang atuh Jar? Jar takut. Jar takut pas Jar nanti pulang Aki udah nggak ada lagi Ki. Jar nggak mau kalau harus kehilangan Aki. Jar sayang sama Aki, tapi Jar juga pengen Aki nggak kerja berat lagi bantuin Jar di sawah. Tapi Jar Air mata Jar tiba-tiba meleleh. Jar benar-benar takut kehilangan Akinya. Jar, atuh doain Aki supaya panjang umur. Gimana sih? Ayo atuh semangat. Semua orang juga pasti mati kan? Aki juga kalau udah waktunya mati, ya mati aja. Masa mau nabar sama Allah? jangan Ki, Aki jangan dulu mati. Kalau Jar belum mati. Aneh-aneh saja. Udah sana isya dulu. Aki mah udah. Pagi-pagi Jar berangkat. Aki melepas kepergian Jar sambil tersenyum.
Tapi sebenarnya Aki menunggu waktu yang tepat untuk menumpahkan air matanya yang dia tahan sedari tadi. Jar baru saja beranjak beberapa meter dari tempat Aki berpijak. Jar membalikkan badannya ke arah Aki. Mulutnya hendak mengucapkan sesuatu tapi Aki buru-buru menyelanya. Hayo atuh semangat. Aki pengen kelihatan cakep pakai baju-baju baru bawaan kamu, teriaknya parau. Jar tersenyum. Aki telah membulatkan tekad Jar untuk pergi ke kota. Jar membalikkan badannya kembali dan menyeka air matanya yang belum berhenti juga. Aki, pokoknya Aki harus tunggu Jar ya. Batin Jar dalam hati. Saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Sebesar zarah pun diperhitungkan, kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar zarah pun diperhitungkan, keburukan yang telah kita lakukan. Ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Sebesar jarak pun diperhitungkan, kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar jarak pun diperhitungkan, keburukan yang telah kita lakukan. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Israel mainkan peran. Nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Sorenya, Jar sudah tiba di kota. Kota Bogor, semrawut, macet di mana-mana, dan tidak terlihat seperti kota besar yang biasanya banyak dengan gedung-gedung tinggi di sana-sini. Tapi Jar berharap banyak pada kota ini, yang mungkin disinilah Jar bisa mencari uang.
Jar memperhatikan sudut demi sudut, mengobrol dengan beberapa pedagang kaki lima dan beberapa supir yang sedang beristirahat, menanyakan kebiasaan dan kesukaan orang kota. Dari situ, Jar berpikir untuk berjualan air minuman dulu, sambil mencari pekerjaan tetap karena modalnya yang hanya sedikit. Ngomong-ngomong tentang minuman, Jar baru saja sadar kalau dirinya belum menelan sesuatu pun dan belum meneguk air setetes pun sejak di perjalanan tadi sampai sekarang. Itu dia tukang jualannya, ujarnya pelan. Dicarinya dompet butut dari dalam tasnya. Dan walah, kok tasku robek sih? Dompet saya hilang, teriak Jar spontan. Saking besarnya suara Jar, pandangan orang-orang di sekitar Jar langsung tertuju padanya. Uang saya hilang, dompet saya hilang, ada copet, teriak Jar berulang-ulang. Seorang tukang becak menghampirinya cepat. Mana copetnya? Tidak tahu Pak, dompet saya tiba-tiba aja hilang. Si Ujang mah kirain lihat copetnya. Kalau kayak gitu mah kamu memang lagi sial, tahu? Bikin kaget aja. Pak, gimana atuh? Saya nggak punya apa-apa lagi, nggak ada uang 100 perak pun. Atuh gimana lagi? Udah deh berdoa aja, mudah-mudahan ada uang jatuh dari langit. Saya juga nggak bisa bantu. Jar terkulai lemas. Dalam hatinya Jar menjerit. Aki, gimana ini Aki? Malam sudah menggantikan posisi sang mentari dengan cepatnya. Semakin lama, suasana semakin hening. Tapi Jar masih terduduk lemas dan menyandarkan tubuhnya di sebuah tembok toko yang sudah tutup. Lapar, ujar Jar sambil menangis. Mati, aku mau mati aja. Saya nggak kuat lagi. Saya lapar, lirihnya. Tangannya merogoh saku celana untuk mengambil sapu tangan dalam saku. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh sewaktu Jar mengeluarkan sapu tangannya dengan paksa. Benda yang terjatuh itu berupa kertas yang dilipat kecil berwarna biru keunguan. Segera Jar meraih benda itu. Jar mengucek matanya. Dia belum bisa melihat dengan jelas. Matanya masih kesat dikarenakan oleh air mata yang baru saja kering. Hah? Uang 50.000? Jar gembira bukan kepalang. Segera dia memesan nasi goreng kepada tukang yang sedang mangkal di pinggir jalan. Di sela-sela Jar dengan lahapnya menyantap nasi goreng, Jar teringat Aki. Jar pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa besok pagi. Karena dia tersadar bahwa Akilah yang membuat dia bisa kuat dalam menjalani hidup. Karena Jar hidup untuk Aki. Rupanya perjalanan pulang ke desa tidak semudah seperti waktu Jar berangkat ke kota. Entah memang sudah biasa atau tidak, kendaraan yang dapat mengantarkan Jar ke desa baru akan tiba sekitar jam 4 sore. Itu berarti Jar harus transit dan tidur di pangkalan angkot desa Maja. Karena tidak ada angkot yang mau melanjutkan perjalanan ke desanya setelah jam 7 malam dengan alasan keamanan dan keselamatan penumpang. Kenapa sih Pak? Memang sudah biasa begini ya? Tanya Jar pada salah seorang penumpang yang mengalami nasib yang sama dengannya. Nggak tahu. Tadi sih dengar-dengar kata orang angkotnya dipakai dulu buat ngantar orang yang meninggal dulu. Memang biasanya kalau ada orang yang meninggal suka begini ya Pak? Kalau soal itu sih nggak tahu atuh. Katanya juga sih orang yang meninggal itu masih saudaraan sama yang punya angkot. Oh, kesel Pak, pengen cepet-cepet sampai desa. Akhirnya Jar dan beberapa penumpang lain terlelap dengan ditemani suara indah alam desa Maja.
Azan subuh baru saja terdengar dari surau kecil di seberang sana. Selepas sholat subuh, Jar pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Perjalanan menuju desa tercintanya, Ciparasi. Sayup-sayup terdengar oleh Jar, sang supir sedang bercerita dengan penumpang yang duduk di depan tentang keterlambatannya sampai ke kota. Jar terkantuk-kantuk. Sebelum terlelap, dia sempat mendengar bahwa yang meninggal itu namanya adalah Pak Burhan. Hembusan angin menggelitik tubuh Jar yang baru saja turun dari angkot. Riuh suara anak-anak kecil yang sedang mandi di sungai terdengar merdu di telinga Jar. Jar segera berlari menuju rumahnya dengan semangat. Butuh waktu 10 menit untuk sampai ke sana. Diketuknya pintu berulang-ulang. Ki, Jar pulang. Aki. Jar mengayuh gagang pintu. Ternyata pintu rumah tak dikunci. Segera Jar masuk dan mencari, tapi Aki tidak ada di dalam rumah. Jar langsung berlari menuju sawah. Hatinya lega, dia melihat Aki di pematang sawah. Aki sedang berdiri menatap sang langit yang cerah kala itu. Aki, Jar pulang. Aki pun menoleh ke arahnya, lalu tersenyum lebar. Jar. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari belakang. Niatan Jar yang ingin segera meraih dan memeluk Aki pun tak terlaksana. Mata Jar menyipit, berusaha mengenali si empunya suara. Ternyata itu Pak Badru. Jar, lari kamu cepet banget sih. Sampai susah saya ngejar kamu. Memangnya ada apa, Pak? Masa sekarang udah panen lagi? Memang lagi nggak panen. Saya mau ngasih tahu kamu, Pak Burhan, Akimu itu kemarin baru saja meninggal. Dia terpeleset dan jatuh di sekitar pematang sawah sebelah situ. Pak Badru menunjuk ke arah tempat Aki berdiri. Jar menoleh cepat. Aki yang tadi masih berdiri dan tersenyum kepadanya tiba-tiba hilang. Ya betul, di sekitar situ, ucap Pak Badru kembali. Dan ini ada surat dari Aki untuk kamu. Sebenarnya saya yang nulis. Soalnya waktu itu Akimu udah payah. Aki terjatuh di tempat dia berdiri. Menyesal Jar tak segera menghampirinya. Walaupun yang akan dia peluk nantinya adalah hanya sebuah bayangan. Tangan Jar gemetar. Sebelum meraih surat itu, Jar tumbang, tersungkur ke tanah. Dia tak sadarkan diri. Maafin Aki, gak bisa nunggu kamu. Aki yakin Jar bisa hidup kalau Aki udah gak ada. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih hidup. Hiduplah dengan Allah. Soalnya Jar gak akan sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram. Bila hatimu goyah, terluka, merana, jauhkah hati ini
kegelisahan. Cukuplah hanya Allah. Hati bergantung berserah diri. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram. Bila hatimu goyah, terluka, merana. Jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Hilangkah dalam hati zikirku, imanku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah, 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 Allah. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram. Bila hatimu goyah, terluka, merana. Jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Hilangkah dalam hati zikirku, imanku. Kembali pada Allah, kembali pada Allah. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram. Bila hatimu goyah, terluka, merana. Jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Hilangkah dalam hati zikirku, imanku. Kembalilah pada Allah, kembali hanya pada Allah, kembali pada Allah, kembali pada Allah. Nah, pendengar yang budiman, bagaimana dengan isi cerpen tadi? Sebuah cerita yang ditulis oleh Bunga Salsabila yang berjudul Aku Hidup. Dan semoga cerpen yang tadi hadir di ruang dengar Anda bisa memberikan kita pengetahuan dan juga hikmah yang banyak. Dan jika Anda sudah mendapatkan pengetahuan dan juga hikmah ya yang terkandung dalam cerpen tadi, maka sampaikan itu semua kepada orang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Akhirnya saya Farid Abdurrahman juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.